Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'd. Saudara-saudara kaum muslimin rahimakumullah. Salah satu rukun iman itu adalah iman kepada rasul-rasul Allah. Allah memiliki utusan yang disebut dengan rasul. Ada yang namanya nabi, ada yang namanya rasul. Kalau rasul itu pasti nabi, tapi kalau nabi belum tentu rasul. Nabi adalah salah satu utusan Allah Subhanahu wa taala, orang yang mendapatkan wahyu dari Allah Subhanahu wa taala tetapi untuk dirinya sendiri, bukan untuk umat. Sedangkan rasul adalah salah satu utusan Allah, orang yang mendapatkan wahyu dari Allah Subhanahu wa taala supaya disampaikan kepada umatnya. Rasul yang wajib kita imani di dalam Al-Qur'an itu ada 25. Sedangkan rasul yang diutus oleh Allah Subhanahu wa taala itu jumlahnya ratusan. Sedangkan nabi yang diutus oleh Allah Subhanahu wa taala itu jumlahnya ribuan. Salah satu sifat yang dimiliki rasul yang patut kita teladani itu adalah yang pertama, rasul itu memiliki sifat siddiq. Dua, rasul memiliki sifat amanah. Yang ketiga, rasul itu memiliki sifat tabligh. Dan yang keempat adalah fatonah. Yang pertama, siddiq. Siddiq itu artinya jujur atau benar. Setiap rasul pasti memiliki sifat jujur, benar, tidak pernah berbohong. Rasul memiliki sifat ma'sum, artinya terpelihara dari sifat-sifat maksiat atau terpelihara dari sifat-sifat yang tercela. Kita sebagai umatnya, kita harus meniru salah satu sifat rasul ini atau sifat nabi ini. Kita harus jujur, kita harus benar dalam bertindak, berucap, berperilaku, berbudi pekerti, harus jujur. Qulil haqqo walau kana murran. Katakanlah yang sebenarnya, yang hak, walaupun itu pahit adanya. Jujur, benar. Yang kedua, sifat rasul adalah amanah, artinya dapat dipercaya. Setiap rasul, setiap nabi itu memiliki sifat amanah, dapat dipercaya. Tidak pernah melenjani janji, selalu menepati janji, tidak pernah berbohong. Kita harus meneladani sifat amanah ini. Jika kita diberi amanah oleh seseorang, baik itu amanah jabatan atau amanah apapun itu, dititipi seseorang misalnya, apapun titipan itu, atau titipan itu dari Allah Subhanahu wa taala, berupa apapun itu, harta, benda, jabatan, semuanya. Marilah kita yang beramanah, dapat dipercaya, bisa menggunakan amanah ini dengan sebaik-baiknya. Sedangkan yang ketiga, sifat rasul itu adalah tabligh, artinya menyampaikan. Rasul mendapatkan wahyu dari Allah Subhanahu wa taala. Beliau diutus oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menyampaikan wahyu kepada umatnya. Apa yang menjadi perintah-perintah Allah, apa yang menjadi larangan-larangan Allah, semuanya disampaikan kepada umatnya tanpa ada yang disembunyikan. Pun begitu bagi kita sebagai umat Nabi Muhammad SAW. Jika kita memiliki ilmu, kita memiliki sesuatu yang disampaikan, maka kita harus menyampaikannya. Jangan sampai kita menyembunyikannya. Kita diberi amanah misalnya untuk disampaikan, segera sampaikan, jangan kita sembunyikan. Ilmu, kita miliki ilmu, kalau bisa kita sampaikan, kita ajarkan kepada saudara-saudara kita. Sifat rasul yang keempat adalah fatonah, artinya cerdas. Tidak ada rasul yang bersifat bodoh. Semua rasul itu pandai menerima wahyu dari Allah Subhanahu wa taala. Kepandaiannya melebihi kepandaian umatnya. Rasul juga diberkahi, diberi dengan kelebihan yakni mukjizat dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, dari sifat fatonah ini memberikan pelajaran kepada kita
memberikan teladan kepada kita bahwa kita harus belajar, kita harus berpendidikan supaya kita menjadi orang yang pandai seperti para rasul. Kita harus meneladani dengan ngaji, dengan belajar, ya, dengan bersekolah dan lain sebagainya, mengenyam pendidikan sehingga kita benar-benar menjadi orang yang pandai dan memiliki ilmu, ya, sehingga kita bisa meneladani sifat-sifat Rasul itu. Mudah-mudahan kita semua menjadi orang-orang yang bisa mengikuti ittiba kepada para Rasul dan para Nabi. Terima kasih, mudah-mudahan bermanfaat. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.